Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat GIF dimanapun berada, baik yang di dalam negeri ataupun di mancanegara tentunya, teriring doa dari kami, semoga sehat walafiat, rizki melimpah, karir yang terus membaik, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya mujibul wujud. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kala ini kami tidak minimalisasi sahabat ya, namun kami kepingin menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sapaan dari kami tidak membosankan sahabat semua tentunya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan ridhonya Allah, hidup senantiasa bahagia, dan hari demi hari tambah wawasan guna memperluas dan memperkaya hikayat pengetahuan kita sehari-hari tentunya. Pada kesempatan kala ini tadi sebelum kita di sini ada beberapa poin yang akan dipertanyakan oleh anggota saya terkait entah apa gitu kan, namun ya lebih jelasnya nanti akan dibahas di sini. Mudah-mudahan harapan saya, apa yang kepingin diketahui oleh anggota saya itu bisa mewakili rasa penasaran panjenengan semua. Bagi yang belum paham, bagi yang sudah paham, harapan kami tentunya makin paham dan supaya tetap tambah yakin atas kebaikan dan kebenaran. Seperti itu sahabat ya. Oke, sehat semuanya, Kang Dewo, Bang Akmal. Alhamdulillah sehat Gus. Tadi katanya ada yang mau dibahas dan kepingin dipertanyakan, saya kasih ruang sementara atau sedikit di sini. Silakan apa yang kepingin dipertanyakan. Oke Gus, ini mau bertanya, mana tahu pertanyaan saya bisa mewakili dari penasaran-penasaran sahabat di luar sana. Oke. Dan silakan. Juga saya penasaran nih sebenarnya. Boleh. Katanya seperti ini Gus. Kita kan sudah pernah dengar sih dari masyarakat. Katanya kalau orang punya susu ini Gus, setelah dia tua, katanya agak kesulitan Gus menjelang sakaratul maut, atau payah mati gitu. Begitu ya. Orang itu pendapat Gus Iman sendiri bagaimana itu Gus? Oke, jadi terkait pertanyaan tersebut saya akan berusaha memberikan jawaban sesuai yang saya pahami. Namun bila mana ada pertanyaan yang diajukan terkait poin itu khususnya, ataupun poin apapun nantinya, ya lagi-lagi ya berdasarkan yang saya pahami jawaban yang saya berikan. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan, bila mana ada perbedaan pendapat atas poin-poin tersebut, ya mungkin karena kan di luaran sana saya yakin banyak para pakar yang saya yakin itu lebih berkompeten daripada saya di sini. Kalau saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya manusia biasa yang masih lemah dan miskin atas wawasan dan pengetahuan tentunya. Namun walaupun seperti itu, akan berusaha guna untuk sedikit memberikan jawaban terkhusus buat Abang dan Kang Dewo beserta yang lainnya tentunya ya. Terkait poin konon katanya, bila mana seseorang atau manusia itu memiliki susuk dalam tubuh atau pasang susuk semasa hidupnya, kalaulah ada pendapat atau keyakinan yang konon katanya sulit mati ya, itu memang ya pernah juga kita dengar di sekitaran beberapa tahun yang silam, dan ya masyarakat banyak yang cerita juga. Namun berdasarkan yang saya pahami begini dulu, kita harus mengerti dulu apa dan bagaimana hukum dalam Islam ya, dalam hal ini karena saya agama Islam tentunya kan sandaran saya agama Islam tentunya. Iya. Berdasarkan yang saya pahami itu, hukum memasang susuk dalam Islam itu ada beberapa pendapat di kalangan para ahli atau para ulama ya. Kadang ada yang mengatakan itu dibolehkan saja, ada yang mengatakan tak boleh ya. Kalau saya memilih dan mengikuti yang tak boleh pasang susuk seperti itu ya. Kenapa? Karena lazimnya manusia itu kalau bisa seutuhnya lah jadi manusia kalau perlu, dan berusahalah jangan sampai dikotori
kemurnian, kebersihan tubuh kita selaku manusia. Maka dari itu susu itu kalau bisa ya tak usah pasang. Bila mana yang sudah terlanjur pasang, baiknya itu bagaimana, apalagi dengan adanya pendapat dan mungkin keyakinan seperti yang Bang Akmal pertanyakan tadi. Sulit mati atau susah mati ya. Kalau saya menyikapi dan memaknai sulit mati atau susah mati itu karena seseorang yang memasang susu, menurut yang saya pahami itu karena berbuat kesalahan, maka saat sakaratul maut menjelang itu mengalami kesulitan atau memang disiksa. Saya lebih cenderung beranggapan dan meyakini dan berpendapat bagian kecil daripada bentuk siksa dari Allah. Bukan karena efek kena susu tadi kemudian memang susah mati. Susah lah. Iya, susah karena dapat hukuman atau siksaan itu. Iya. Karena begini, namanya ajal itu kan tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Saat waktunya datang, ajal tetap datang. Baik itu menimpa orang yang punya susu ataupun yang tidak punya susu. Sedangkan kita selaku manusia, terkhusus dalam agama Islam kan, kalau bisa wafat, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ya. Arti husnul khotimah itu kan baik di penghujungnya, bukan jelek di penghujungnya atau jelek di akhirnya. Kalau jelek di akhirnya itu su'ul khotimah. Ya, seperti itu. Kalau saya menyikapi hal itu, yakni susah mati itu ya karena menerima bagian kecil daripada siksa dunia atas kesalahan, mungkin dosa yang diperbuat karena memasang susu. Karena biasanya kan susu ini dimasukkan dilengkapi dengan beberapa energi. Energinya bisa beraneka ragam lah itu. Mungkin tujuannya guna untuk ya mungkin lebih bertenaga atau kekuatan. Ada yang untuk pengasihan, kewibawaan. Kadang juga untuk supaya ini dan itu. Maka dari itu ya kalau menurut saya tak usahlah kita pasang susu. Bagi yang sudah terlanjur pasang susu, baiknya bagaimana? Ya bersihkan. Oke, dibersihkan seperti itu. Jadi susah mati atau sulit mati itu menurut yang saya pahami ya bukti sedikit daripada siksa Allah. Itu. Karena yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia kan malaikat maut. yakni Israel, begitu kan. Malaikat Israel ini memperlakukan makhluk terkhusus manusia itu kan beraneka ragam cara mencabut nyawanya. Kalau yang baik saja sesuai atas perintah Allah, ya mudah-mudahan dipermudah. Artinya tidak mengalami siksa begitu loh, dimudahkan, ditarik pelan-pelan begitu loh. Kalau yang banyak kesalahannya dalam poin ini mungkin poin pasang susu mungkin bisa begitu loh, keluar masuk buat permainan, itu bagian daripada siksa. Mungkin itulah yang dianggap sulit mati atau susah mati oleh halayak ramai di antara masyarakat kita. Namun kesimpulannya menurut saya seperti itu, bagian kecil daripada bentuk siksa Allah dunia begitu. Apa hal lain yang ingin digali lagi? Jadi begini Gus. Iya. Ada juga yang meyakini begini Gus. Barang siapa yang memakai susu belum sempat dilepas susunya, lalu kemudian si pemakai ini meninggal dunia, mereka meyakini kalau jasadnya itu nggak busuk. Menurut Gus Iman bagaimana? Ya. Jadi ada pendapat bila mana seseorang itu pasang susu, meninggal, susunya belum dilepas, itu jasadnya tidak busuk begitu. Kalau saya kategori yang memang tidak mempercayai poin itu atau hal itu. Karena begini, kita manusia yang tercipta dari unsur tanah, ya, wafat dikembalikan ke tanah, ya. Lazim dan umumnya itu biasa menjadi tanah lagi. Namun di sebalik itu ada penjelasan yang berbeda. Bagi kalangan tertentu yang dikehendaki oleh Allah, ya, biasanya itu untuk kalangan manusia yang mulia-mulia. Memang binatang tanah tidak diperbolehkan menyentuh atau merusak jasad manusia.
Namun poin untuk bisa mendapatkan supaya jasad ini utuh, satu pun tidak ada poin karena adanya susu dalam diri si manusia yang meninggal ini. Begitu ya Gus. Iya. Jadi begini Gus. Apakah ada sanksi lain bagi mereka pemasang susuk yang meninggal dunia masih membawa susuknya Gus? Iya, kalau sanksi lain sebetulnya ya tidak cuma hanya sanksi. Kalau menurut yang saya pahami itu sebuah dosa. Apalagi kalau sampai yang dipasang itu susunya pakai media emas. Ya, terkhusus laki-laki lah ya. Laki-laki kan nggak boleh menggunakan emas. Dalam Islam begitu pandangannya. Pakai cincin emas saja itu nggak boleh laki-laki loh. Pakai gelang emas itu pun nggak boleh laki-laki. Jadi kalau sanksi lain ya merupakan sebuah dosa yang memang berkepanjangan. Apalagi sampai dibawa mati itu susuk. Jadi berkepanjangan. Gitu ya Gus. Iya. Satu lagi boleh Gus? Boleh. Jadi begini, bagi mereka yang memasang susuk di saat mereka itu mengambil air wudhu itu bagaimana Gus? Oke. Apakah air wudhu itu bisa masuk atau bagaimana lah menurut Gus Iman? Oke, terkait mengambil air wudhu dengan posisi pasang susu ini berbeda pasal dan uraiannya nanti. Ya, karena susu itu tidak menghalangi masuknya atau meresapnya air ke dalam kulit badan kita, tidak menghalangi. Cuma ada kajian lain yang nantinya mengarah ke situ. Intinya begini, terkait pasang susu itu memang saya pribadi mengikut pendapat yang baiknya tak usah dan tak perlulah kita pasang susu. Ya, saya ulang balik, terkait susu dan air wudhu itu kajiannya nanti berbeda. Ya, karena yang menghalangi masuknya air wudhu tentunya yang memang melapisi kulit luar kita. Contoh mungkin adanya minyak. Walaupun minyak itu kan kayaknya menyatu, tapi dia setelah lengket ke dalam kulit manusia atau lengket di kulit, itu bila mana air membasuhi kulit kita, itu biasanya di atasnya. Di atas minyak itu Gus? Iya, di atas minyak. Itu pasalnya begitu, terkait wudhu begitu. Jadi kajinya, uraiannya nanti di hal yang berbeda. Poin utama susu itu memang afdolnya lah ya, atau api ngono lo bahasa kita orang Jawa. Tak usahlah kita pasang. Kita selaku muslim banyak kok perintah, ajaran, pelajaran, pengetahuan, keilmuan yang bisa kita amalkan guna untuk ya katakanlah menjadi wasilah problematika yang ada, ya menjadi wasilah semoga saja menyelesaikan problematika yang ada secara syariat. Hakikat semua itu Allah yang menyelesaikan. Seperti itu. Saya boleh bertanya lagi? Boleh. Ya. Ini kan tentang di masyarakat juga ini Gus. Ya. Sewaktu muda kita, contoh saya ya Gus ya. Ya. Memasang susu Gus. Kemudian dalam memasang susu ini kan ada ritual tertentu. Oke. Dan ada pantang larangnya. Ya. Kemudian setelah kita tua, muak lah katanya memakai susu, kepingin pulang katanya kan gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi ketika dia kepingin membuang susu, dia hanya mengingat pantangan dan larangannya saja Gus. Kemudian lalu dimakanlah pantangannya atau dibuatnya lah biar susu itu hilang katanya. Luntur lah mungkin. Ya seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya seperti ini Gus, apakah itu benar Gus? Ketika dimakan itu susu itu memang hilang totalitas atau bersih dari badannya atau ada yang tertinggal? Oke, lagi-lagi dengan pertanyaan itu saya menjawab sesuai dengan yang saya pahami, saya tambahkan dengan pengalaman saya di lapangan. Ya, berdasarkan yang saya pahami dan pengalaman saya di lapangan, memang beberapa orang yang mengaku pernah pasang susu terkadang diberikan pesan-pesan khusus oleh pihak yang memasang. Jangan makan ini, makan itu, karena kalau memakan ini, memakan itu bisa ya katakanlah mengurangi kadar atau melunturkan daripada itu susu. Namun berdasarkan fakta yang saya temukan di lapangan juga, berdasarkan yang saya pahami, itu tidak sepenuhnya benar. Pantang langgar yang dipesankan oleh yang memasang susu itu bila mana dimakan apakah bisa menuntaskan
daripada susuk itu supaya hilang kadar kemampuan gaibnya atau mengeluarkan fisik daripada si susuk tersebut, ternyata tidak. Ya, yang sering saya ketemukan itu hanya 50% kemampuan untuk menekan dan menghambarkan energi yang dimasukkan ke dalam media susuk itu. Sedangkan fisik susuk tersebut dengan beraneka ragam bentuk dan namanya itu masih tertinggal di dalam daging. Tertinggal di tubuh kita. Iya, tertinggal. Artinya saya tidak percaya dengan hal itu 100%. Ya. Jadi terbaiknya ya lagi-lagi memang kalau kita ingin mengeluarkan susuk, kalau bisa mengeluarkan sendiri alhamdulillah. Bila mana tidak ya mungkin bertanyalah kepada ahlinya yang kompeten supaya bisa tuntas, baik itu dari fisik wadah daripada energi tersebut dan juga bisa membersihkan energi tersebut supaya tidak tertinggal dalam diri kita. Seperti itu Gus. Iya, ya. Saya kira begitu dibilang, misalnya kita bilang oknum lah. Iya, ya. Ini nanti makan ini, kalau udah nggak mau menggunakan maka akan udah habislah, selesai, udah hilang itu. Hanya dengan makan itu aja. Iya, gitu, lantas kita percaya dan kemudian kita pasang lah. Iya, ya memang itu cukup beredar di kalangan masyarakat kita. Kadang untuk kalangan awam kayaknya percaya betul, tapi masih banyak yang memang belum diketahui itu ternyata tidak sepenuhnya valid. Seperti itu. Iya. Terima kasih Gus. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan kita semua mampu memilih jalan yang terbaik atas problematika kita. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para pakar, para ahli, terkhusus para ulama, guru-guru besar kita pun harus menjunjung tinggi. Kalau perbedaan itu hanya seputar khilafiyah, masih bisa kita toleransi. Tapi bila mana perbedaan itu muncul terkait urusan yang mahdoh, kalau bisa kita harus bersatu dan cobalah satu pendapat. Ya. Itu. Jadi semua yang dipertanyakan dan sedikit jawaban yang saya uraikan tentunya itu saya ulang balik sesuai dan berdasarkan yang saya pahami. Kebenaran mutlak hanya milik Allah dan Rasulnya. Tentunya saya selaku al-fakir ya tetap harus menyadari atas segala keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Cukup kira-kira Kang Dewo? Cukup ya. Bang Akmal cukup? Insya Allah. Ya, bila mana nantinya ada poin-poin yang lain yang kepingin dibahas, ya, kepingin dipertanyakan, ya tidak ada salahnya juga. Dan mana tahu sahabat semuanya yang menonton video ini tentunya, bila mana ada beberapa hal yang kepingin dipertanyakan, kepingin diangkat tema terkait apapun yang layak untuk dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar apa yang kepingin dipertanyakan. Kan nanti kami coba untuk seleksi melalui admin kami, mana tahu bisa dibahas dan bisa diuraikan dan bisa menambah wawasan pengetahuan seperti itu. Jadi sahabat ya, mudah-mudahan isi obrolan ini ya katakanlah obrolan ringan, ngalor ngidul, tapi harapan kami semoga ada sisi manfaat kebaikan yang bisa dipetik guna menambah wawasan kita. Dan yang gak kalah penting, kita harus mampu menemukan kebaikan kebenaran. Di penghujung, kami selaku al-fakir tentunya banyak tutur sapa kata bahasa yang kurang berkenan. Lahir batin mohon maaf, mohon pangapunten. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.